Oke, siang hari ini Bumin akan ngobrol-ngobrol dengan seorang psikiater, Dr. Jimmy. Kita akan ngobrolin soal menangani atau menghandle stres pada ayah. Jadi ini topiknya sebenarnya bapak-bapak banget Nggak gitu. stres Jadi kok. aku jadi aku mau mewakili perasaan bapak-bapak gitu. Makanya aku mengundang suamiku sendiri di sini, Aryo, untuk curhat. Bab, silakan, tempat dan waktu dipersilahkan untuk Hai curhat. semua, aku sebenarnya ada stresnya, nggak perlu dipungkiri lah, karena keadaannya juga ini nggak gampang buat banyak orang. Betul. Kalau saya pribadi adalah pikiran utamanya waktu itu ke pendapat atau ekonomi lah, dari kantor yang bermasalah, yang harus ada sedikit adjustment. Nah itu jadi bagian dari stresnya gitu. Itu utamanya di aku. Nah sekarang silahkan. Oke, bapak-bapak udah hadir. Mungkin di sini yang kalau ada ibu-ibunya boleh mengajak pasangannya untuk nonton, karena nih sebenarnya topiknya buat bapak-bapak. Jadi aku sebenarnya jadi moderatornya aja, karena di sini bapak-bapak mau curhat dengan Ya boleh dong, dengan boleh. Dr. Jimmy. Dari ibunya juga ngerasa nggak Ya, suaminya atau benar. bagian bapaknya itu stres apa nggak, kerasa nggak sih gitu. Dan mungkin jangan-jangan sebenarnya ibu-ibunya ini nggak ngerasa kalau suaminya pada stres sebenarnya. Iya. Karena pasti banyak sekali di saat-saat ini, kayak misalnya penghasilan terganggu, atau mungkin jadi ada yang potong gaji atau potong tunjangan misalnya gitu. Terus Atau bangkrut bisnisnya. gitu kan. Sama seperti Pak Aryo, kebetulan zero revenue saat ini. Tapi masih ketawa kita, gimana sih? Iya. Harusnya kan kita sedih ya. Nah, terus belum lagi mungkin bapak-bapak nih yang ini sebenarnya kalau Aryo sendiri stresnya adalah karena di rumah mau kerja, ada temennya, bukan ada temennya, ada anak-anak gitu. Jadi anak-anak selalu pengen ngikut dan lain-lain. Kita nggak bisa menghindari itu gitu kadang-kadang, dan makanya dia suka stres, biasanya bisa keluar, biasanya bisa ngopi-ngopi, biasanya keluar adalah untuk kerja itu adalah me time-nya bapak-bapak gitu kan. Ini mungkin nggak semuanya, nggak apa-apa, cuman maksudnya bapak-bapak biasanya punya waktunya untuk sendiri, untuk olahraga keluar gitu kan, Bab, biasanya. Ketemu orang itu udah sesuatu yang berbeda lah. Di rumah itu walaupun kita bilang kita mau kerja, cuman buat anak taunya libur karena orang tuanya di rumah. Jadi ya otomatis setengah-setengah kayak melayani anak, main sama anak, tapi setengah-setengah berusaha kerja juga, di mana di kerjanya lagi susah, tambah susah gitu. Gitu. Jadi ini suara hati bapak-bapak, kita coba Bab, kita provide suara. Semoga terjawab. Oke, kita mau ngobrol dengan, di sini kayaknya sudah hadir nih Dr. Jimmy Ardian, seorang psikiater dari Siloam Bogor gitu ya, dari Rumah Sakit Fania Bogor, dan juga advisor dari ibunda.id. Halo Dr. Jimmy, apa kabar? Halo, sehat Mbak. Halo Mas Aryo. Halo. Kok kebetulan putih-putih ya ini ya? Kenapa, Dok? Kok kebetulan putih-putih? Saya nggak sengaja loh ini. Oh iya. Iya, sama semuanya nih. Oke, mungkin ini pertama kali ketemu dengan Dr. Jimmy via visual ya, Dok ya. Perkenalkan aku Ica, dan di sini ada suamiku Aryo yang mungkin mau curhat sesuai dengan topik hari ini, Dok. Oke. Kita tahu nih, di masa-masa yang seperti ini, uncertainty, terus kemudian unpleasant times gitu kan, mungkin hard times buat sebagian orang, dan termasuk buat para bapak-bapak gitu kan. Kalau ibu-ibu kita sudah bahas di awal, karena stresnya ibu-ibu tuh biasanya langsung curhat gitu sama kita di DM, di kolom komen. Sementara bapak-bapak ini cenderung diem aja nih, diem aja kan. Nah, kebetulan pada kesempatan ini kita pengen mengundang dokter untuk membahas nih, Dok, bagaimana caranya untuk menanggapi atau menyikapi stres pada bapak-bapak. Sebelum kita bicara fenomena, kita perlu membedakan 4 istilah mungkin ya. Yang pertama stres, burnout, emosi, perasaan. Karena keempat ini berbeda, jadi penanggulangannya sangat berbeda. Kalau stres itu respon fisik dan psikologis karena adanya stresor. Karena ada COVID, karena pekerjaan berkurang, ada sensasi fisik, dada berdebar, otot nggak enak, mual, itu namanya stres. Termasuk kemudian muncul sensasi-sensasi psikologis, rasanya cemas, rasanya takut. Nah, sensasi psikologis ini memang stres, tapi masuk ke dalam emosi. Emosi itu cemas, takut, marah, sedih, senang, nah itu emosi. Emosi yang dipikirin, aduh gimana ya nanti besok ya? Aduh, nanti anak-anak makan apa? Aduh, nanti pegawai gimana? Itu namanya perasaan. Emosi yang kita olah, itu namanya perasaan. Kalau emosi yang baru muncul ketika stresor muncul, itu emosi. Ini lain cerita nanti. Tadi yang selanjutnya burnout. Nah, kalau stres ini sudah sampai level yang sangat tinggi,
itu nanti namanya burnout, capek, disengage, rasanya nggak mau mikirin lagi, kerjaannya marah-marah. Nah, itu namanya burnout. Nah, gimana menanggulanginya? Ini tergantung yang mana nih yang kita omongin. Kalau kita ngomong yang paling berat mungkin ya, yang burnout begitu, disengage, rasanya udah sinis, khas banget kalau kita udah berat itu ada disengagement, ada cynicism, rasanya semuanya percuma, ngapain sih, ini nggak penting. Nah, keluarnya nanti marah. Hal ini bisa muncul karena kita tidak sadar yang di awal nih. Kalau kita sebenarnya lagi stres, kalau sebenarnya ada emosi yang muncul, kalau kita kenali ini di awal, sebenarnya nggak perlu kok terjadi burnout. Kalau kita kenal, oh ini lagi berdebar nih, bentar lagi nih kalau saya terusin mikir aneh-aneh, biasanya kemudian perasaan saya akan makin terganggu, kemudian keluarlah meledak. Clue-nya adalah kita kenalin dari awal sebenarnya. Stres, responnya, individunya gimana? Respon individu kita, karena tiap orang beda-beda. Ada yang awalnya respon fisik, ada yang awalnya langsung respon emosional, ada yang kombinasi keduanya, ada yang nggak sadar kalau lagi stres tapi kerjaannya sakit mah. Ada yang pejuang mah di sini? Atau GERD, biasanya GERD kalau yang udah 30 ke atas tuh kerjaannya GERD aja. Nah, itu wajib waspada, itu jangan-jangan ini respon fisik terhadap adanya stresor. Tapi saya nggak mikirin, iya betul nggak mikirin. Karena ingat, stres adalah respon fisik dan psikologis terhadap stresor. Jadi kita bisa aja nggak mikirin. Mikirin itu kalau nanti ada di perasaan, itu kita mikir. Tapi kalau emosi pun kita nggak mikir. Itu otomatis saja terjadi. Gimana? Yang pertama-tama sadar dulu kalau kita lagi stres. Reaksinya nyeri kepala, mual biasanya, atau nyeri perut, otot menegang, dada berdebar. Vertigo itu cukup sering terjadi. Atau yang paling sering adalah gangguan tidur, itu pintu Doraemonnya. Kalau udah jadi mulai sulit tidur atau kebanyakan tidur tapi nggak puas, itu udah clue. Nah, ini udah stres nih, udah wajib diwaspadai dulu. Bukan disangkal ya. Enggak, aku nggak stres. Aku mau berjuang lebih kuat lagi ya. Ya nanti dulu, santai dulu, istirahat dulu, calming down supaya nggak multiplied jadi lebih lebih berat begitu. Kalau misalnya nih suami kan stres gitu ya, kadang-kadang mungkin istri nggak terlalu notice kalau suaminya stres karena kan dia biasanya nggak ngomong gitu kan, nggak bilang. Tapi mungkin sebenarnya tuh ada reaksi-reaksi fisik gitu ya, ada rasa-rasa yang beda secara fisik. Nah, dari sisi istri apa sih yang bisa dibantu atau bagaimana istri supaya tahu bahwa sebenarnya suaminya ini stres gitu, dan bagaimana kita menyikapi suami yang lagi stres? Pintu Doraemon dari stres itu, Mbak Nucha, adalah gangguan tidur. Jadi semua stres didahului oleh permasalahan tidur, entah sulit masuk ke dalam tidur, atau tidurnya jadi memanjang tapi tidak berkualitas, atau sekedar mungkin sama tapi bangun tuh rasanya kok nggak enak, kok lemas terus. Nah, itu tubuh kita sudah menyimpan stres di sana. Nah, kalau ibu-ibu kan pasti akan ngamatin dong suaminya tidurnya gimana, jam tidurnya gimana, apakah jadi memundur. Mungkin alasannya nanti macam-macam. Enggak, ini lagi ngerjain project sampai tengah malam misalnya, alasannya begitu. Atau ini masih ada kerjaan yang harus dilakukan. Lagi Netflix. Saya jadi ini Netflixan terus gara-gara libur. Biasanya nggak pernah. Alasannya mungkin ada, tapi sebenarnya pasti bukan itu. Kalau misalnya kondisinya normal, ada Netflix sama ada tidur, kita kan akan milih tidur ya. Secara normal loh. Kalau kondisinya normal, kita nggak stres, ya kalau waktunya tidur, ya tidur. Tapi karena situasinya nggak normal, maka sangat mungkin kita memilih untuk terjaga ketimbang tertidur. Jadi tidur perlu diawasi. Kedua, ketika stres muncul dan tidak disadari, biasanya respon emosi itu menjadi sangat spontan, nggak ada jeda. Antara stimulus dan respon itu cepat aja gitu. Padahal secara normal, wajarnya antara stimulus dan respon itu, kalau manusia kan ada jeda. Misalnya ada tetangga marah gitu ya, kita akan punya jeda dulu. Ini ya mungkin dia punya masalah gitu. Kalau kita sedang stres, ada stimulus, ini reaksinya otomatis biasanya. Nah, itu yang perlu diwaspadai ibu-ibu. Mungkin suaminya lagi stres, gimana ngeresponnya? Karena laki-laki jarang untuk memahami emosinya, jadi bereaksi secara kita langsung tantang balik itu nggak terlalu membantu. Papa lagi stres ya, atau
papa lagi emosi ya? Enggak, aku nggak emosi. Mukanya Kayak ditembak tegang. gitu ya. Iya, kayak ditembak itu tidak membantu. Ajak makan aja atau ajak duduk. Ketika kondisi mereda, baru kita omongin. Tadi apa yang terjadi sih? Ada apa kok marah-marah? Biasanya pun akan susah mengenal. Enggak, tadi nggak marah. Beberapa orang memang sesulit itu mengenali emosinya. Iya, betul. Emang susah. Lebih mudah kita tanyakan, tadi lagi capek ya? Makanya gampang tercetus marah-marahnya gitu. Apa tadi lagi kesel ya rasanya ya? Jarang bisa mengekspresikan secara pribadi, jadi merefleksikan ulang dalam bentuk kalimat-kalimat lain itu bisa membantu untuk bapak-bapak mikirin ulang perasaannya. Oh iya ya, jangan-jangan tadi saya capek, jangan-jangan tadi saya, nah itu bisa lebih membantu. Karena kalau nanya, biasanya kalau istri-istri nanya, kamu ada apa sih? Gitu kan susah ya jawabnya ya. Enggak, aku nggak apa-apa gitu. Bukan nggak mau cerita, bukan ya bingung aja, nggak bisa gimana caranya Karena cerita. nggak bisa mengungkapkan aja ya. Jadi merefleksikan ulang itu pilihan yang baik. Tapi ketika kedua-duanya tenang, gitu. Oke, jadi banyak cara ya dok ya setidaknya untuk memaintain stresnya kita, karena sebenarnya kadar stres setiap orang tuh beda-beda ya. Begitu juga dengan para bapak-bapak, mungkin para ayah stresnya yang tidak biasanya diluapkan gitu, beda sama ibu-ibu. Mungkin kalau ibu-ibu ada grup WhatsApp ibu-ibu gitu kan, Iya. dan lain bisa keluar. Sementara kalau bapak-bapak mungkin nggak terlalu kayak gitu ya dok. Kadang-kadang atau Netflixnya jadi Sebagai kepanjangan gitu. Iya, tapi mungkin kadang-kadang itu menjadi caranya dia sendiri gitu kan, caranya bapak-bapak ini untuk coping stres ya dok ya. Tapi Iya. saya juga ngerasa istriku ini dia lebih ceria, mungkin lebih ke arah lebih nggak stres karena udah keluar ke teman-temannya. Saya sampai udah minggu keberapa baru bilang, Bu, kayaknya aku butuh ngomong deh, aku kayaknya agak stres nih gitu. Biasanya kan kita pegang kontrol ya. Walaupun saya suka kerja di rumah, tapi kalau non covid itu kayak saya bebas keluar ngapain aja. Cuman kalau saat covid ini mau keluar tuh kayak terbatas, pendapatan terbatas, semua terbatas. Saya butuh sedikit. Jadi lucunya tuh saya di rumah suka mulai memperhatikan hal-hal kecil, kayak estetika rumah, terus tiba-tiba ada tanaman, terus tiba-tiba ada hobi-hobi yang bikin kopinya manual gitu. Jadi memang cara coping itu mungkin harus menemukan sendiri masing-masing ya. Cara melepas mengurangi beban stresnya itu ke kegiatan-kegiatan yang mungkin baru buat kita selama COVID ini, belum pernah dilakukan, terus tiba-tiba menemukan hobi baru atau kegiatan baru, mungkin itu bisa membantu ya dok ya? Betul. Itu membantu banget Mas Aryo, terutama karena hobi-hobi yang tadi disebutkan itu kita in control sama itu. Kita in control sama bikin kopi, sama nanam tanaman, itu kan kita yang sedang bertindak, ketimbang mengeluh aja, aduh harusnya bisa ngapain, itu sensasi yang nggak enak. Jadi lakukan teman-teman. Nah, ya mungkin laki-laki in controlnya itu kali ya dok ya. Kalau perempuan kan nggak terlalu butuh in control karena memang udah bisa mengontrol anak-anak gitu kan. Ya, saya mau coba kontrol anak-anak nggak nurut soalnya dok. Iya bener. Iya, sensasi in control itu buat laki-laki terbatas ya opsinya ya ternyata ya. Iya, saya bikin kopi. Oh jadi loh kopi. Jadi rasanya senang aja. Jadi kontrolnya tuh dapat. Tanaman sempat masalah nih kok jadi makin layu ya. Oh ternyata saya belajar lagi, lihat YouTube segala macam. Dia mulai tumbuh dan itu bangganya luar biasa. Kelihatannya hal kecil. Tapi Iya. karena mengkontrolnya tuh enak banget gitu dok. Kelihatannya mungkin bagi yang nggak ngakuin, masa gitu aja udah membantu sih. Tapi lakuin teman-teman. Itu membantu kalau memang dilakukan. Kalau cuma ternyata berkebun itu baik, tapi kalau cuma diinget-inget ya nggak jadi baik, dilakukan. Iya benar. Ini di sini mungkin buat para istri-istri atau mungkin bapak-bapak yang sebenarnya belum menyadari bahwa dirinya ternyata ada stresnya gitu, belum tahu bagaimana cara mengelolanya, mungkin bisa dimulai dari hal-hal kecil dulu di rumah, karena kita lebih banyak waktu kan di rumah. Mungkin yang kerja, tapi begitu ada waktu sedikit mungkin bisa mengalihkan hal-hal yang tadi mungkin ada yang hilang dari in controlnya. Biasa misalnya di kantor bekerja begini dan begitu, mungkin ada posisinya tertentu gitu ya di kantor, biasanya mengontrol ini dan itu dan banyak hal, tiba-tiba di rumah sekarang merasa low banget gitu. Jadi mungkin bisa dicoba hal-hal baru, hal-hal lainnya yang mungkin
bisa menimbulkan sensasi in control tadi dengan menanam, dengan masak, terus dengan bersih mungkin gitu kan tiba-tiba. Nah, ibu-ibu nih mungkin bisa bantu dialihkan bapak-bapaknya yang pada mulai stres di rumah dan mulai ya stresnya macam-macam ya dok ya, kekurangan penghasilan, kemudian mungkin pekerjaan yang hilang misalnya. Tapi mungkin untuk sementara ini bisa dibantu untuk dialihkan dulu ke hal-hal yang in control tadi. Biarkan laki-laki biasanya pengen in control gitu kan. Cari kegiatan-kegiatan dulu yang sederhana. Sambil mungkin kalau misalnya nanti kita perhatikan level stresnya udah makin meningkat gitu ya dok ya, mungkin bisa burnout dan disorder tadi mungkin bisa konsultasi ke ahlinya. Betul. Gitu ya dok, ke psikolog, psikiater, dan sekarang mungkin bisa online juga gitu kan. Tadi udah ada yang mencantumkan di sini nomor telepon dan juga extensionnya. Jadi bisa dicoba segala hal, mudah-mudahan membantu kita semua ya. Apalagi kan gak enak banget ya kalau bapak-bapak lagi stres, yang kena efeknya tuh ibunya juga gitu kan. Iya. Anak jadi ngomel, suka tiba-tiba tuh ngomel gitu. Yang biasanya gak ngomel gitu loh dok. Kan biasanya baik-baik aja, tiba-tiba kok dia ngatur-ngatur ya. Ini kan padahal ramah istri, biasanya ngatur-ngatur gitu. Butuh sensasi in control, jadi ikut-ikutan akhirnya ya. Oke dok, nih terakhir nih dok ya, ada pertanyaan juga nih. Saya coping mechanism pada saat stres biasanya overeating. Apakah itu cara yang baik dok? Tahu kok, saya yakin yang nanya tahu jawabannya ini sebenarnya. Butuh validasi. Saya tahu Anda tahu jawabannya. Ini mau cari validasi. Oke, kita bicara dulu kenapa ketika stres kita biasanya ada beberapa orang yang cenderung overeating. Pada saat kita stres secara tiba-tiba, ada hormon stres yang keluar, itu namanya kortisol. Nah, kortisol ini meregulasi gula darah dalam darah. Gimana ya? Semoga dipahami ya teman-teman ya. Kortisol ini mengatur gula darah dalam darah. Jika kita mendapatkan intake glukosa atau masukan dari nasi atau apapun yang sweetie biasanya, yang manis-manis dalam waktu cepat ketika kita stres, memang kortisolnya akan cenderung relatif cepat turun, jadi kita akan ada sensasi calm down gitu loh. Gitu. Problemnya ketika kortisolnya turun, gula darah Anda semakin naik. Jadi itu hanya baik untuk yang acute aja, yang tiba-tiba, yang besar gitu. Misalnya apa ya? Tiba-tiba kaget ada kecelakaan di depan, ya nggak apa-apa, minum Coca-Cola, kesebut. minum yang soft drink yang manis misalnya, kesebut lagi, atau sensasi yang tiba-tiba cepat gitu. Sedangkan COVID ini nggak sesuai karena dia kan bukan sesuatu yang cepat besar ya, dia kan maintain ya terus menerus. Kalau cara cope kita masih pakai cara yang sama dengan overeating, ya selesai COVID lingkar perut menambah, gula darah naik, itu bahaya. Kecuali kalau kita mau ngukur nih, oke, overeating tapi saya lari nambah 3 kali lipat misalnya untuk buat manage tetap kalorinya yang dibakar sama gitu, itu ya silahkan aja. Tapi kalau nggak ada itu nggak baik teman-teman, karena walaupun tubuh kita craving, sadari itu sebenarnya mekanisme mendadak aja, nggak cocok buat mekanisme maintain. Untuk mekanisme yang jangka panjang kita butuh strategi lain. Yang tadi Mas Aryo sama Mbak Nucha lakukan itu lebih relevan ketimbang kita makan banyak. Saya yakin Anda mengetahuinya, jadi ini validasinya. Saya makan banyak juga kok dok. Makan banyak juga. Aduh, olahraga setiap hari dok. Oke, makan banyak. Loh, saya olahraga dulu nge-gym supaya bisa makan enak, Mas Aryo. Iya. Demi bisa makan enak, saya nge-gym. Sama kita berarti dok. Oke, kalau gitu terima kasih banyak dokter. Jadi mudah-mudahan penjelasannya ini udah cukup mencerahkan buat kita semua ya, untuk para bapak-bapak, para ayah untuk mengelola stres. Jadi mungkin istri-istrinya sekarang bertugas untuk ngecek nih ada perubahan nggak sih dari sesimpel tidur aja gitu ya, pattern tidur suami kita tuh berubah nggak sih, atau ada yang aneh nggak sih dari biasanya. Nah mungkin mulai dari situ tuh ngeceknya, dan kemudian mungkin boleh divalidasi ke suami nih, benar nggak sih kalau lagi stres, atau mungkin ada juga yang denial gitu ya dok, enggak kok, aku baik-baik aja, I'm fine kok gitu. Tapi mungkin bisa dialihkan juga untuk kegiatan-kegiatan yang bisa ada sensasi in control-nya, entah itu apa tuh tadi kamu ngapain? Bertanam, kemudian masak, kemudian apalagi biasanya bikin kopi dan lain-lain lah gitu.
Jadi biar mengurangi stresnya bapak-bapak di rumah. Terima kasih banyak Dokter Jimmy. Terima kasih Mbak Nucha, Mas Aryo. Waktunya. Terima kasih waktunya.